Selamat siang buat teman-teman dan semuanya. Kami dari kelompok 9 sebagai kelompok pembanding ingin menyajikan hasil presentasi kami yang berjudul Aljabar Boylan. Sebelumnya, kami akan membacakan hasil kritik dan saran kami bagi kelompok pembanding kepada kelompok penyaji. Penyampaian materi cukup bagus, tutur kata yang jelas, desain PPT menarik. Tetapi, ada sedikit kritik yang kami sampaikan terhadap PPT penyaji seperti pada beberapa slide, yang di mana slide materi dan slide contoh soal sangat jauh jaraknya. Saran kami agar slide contoh soal diletakkan setelah slide materi agar pembaca PPT tersebut tidak kebingungan atau kesusahan saat mencari akan dibahas tersebut. Mungkin begitu saja kritik yang kami sampaikan terhadap kelompok penyaji. Terima kasih. Selanjutnya kami dari kelompok pembanding akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari anggota. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Muhammad Ilham dulu. Yang ketiga ada saya. Baik, selanjutnya di sini kami ada materi pembahasan. Yang pertama definisi aljabar Boylan, kedua aljabar Boylan 2 nilai, ketiga ekspresi Boylan, 4 prinsip dualitas, 5 hukum aljabar Boylan, 6 fungsi Boylan, 7 bentuk kanonik, 8 konversi antar bentuk kanonik. Yang pertama itu ada definisi aljabar Boylan. Aljabar Boylan berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar Boylan adalah sistem matematik yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika, and or. Aljabar Boylan adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dengan menggunakan hukum Boylan, ini akan dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi Boolean yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Contohnya itu contoh aljabar Boylan, misalkan B himpunan B 1 2 5 7 10 14 35 70 adalah pembagi dari 70. Tunjukkan cara membentuk B menjadi sebuah aljabar Boylan. Penyelesaian elemen-elemen himpunan B sudah didefinisikan. Sekarang kita ditentukan kaidah operasi untuk operator plus dan aksen. Misalkan kita definisikan A tambah B sama dengan KPK AB. Kelipatan sama dengan kelipatan persekutuan terkecil. AB sama dengan PBB, AB sama dengan pembagi pembesar terbesar. Aksen sama dengan 7 per A. Selanjutnya itu yang kedua ada aljabar Boylan 2 nilai. Aljabar Boylan yang terkenal dan memiliki terapan yang luas adalah aljabar Boylan 2 nilai atau two-valued Boylan algebra. Aljabar Boylan 2 nilai mempunyai terapan yang sangat luas dari bidang elektronika, khususnya pada perancangan sirkuit di dalam komputer. Beberapa terapan lainnya juga ditemukan di dalam bidang teknik sipil, teknik mesin, dan sebagainya. Contoh aljabar 2 nilai. Kita harus memperhatikan bahwa keempat aksioma di dalam definisi 7.1 terpenuhi pada himpunan 8.0,1 dengan 2 operator biner dan 1 operator lunar yang didefinisikan di atas. Yang pertama di identitas, kedua komutatif, 3 distributif, 4 komplement. Karena keempat aksioma dipenuhi, maka terbukti bahwa 8.0,1 sedangkan bahkan 3 itu pada aljabar Boylan 2 nilai B sama dengan 0,1. Kemudian elemen B ini seringkali disebut elemen binar atau bit atau singkatan binari bit. Peubah atau variabel X disebut penbah Boylan atau peubah binar jika nilainya hanya dari B. Ekspresi Boylan terbentuk dari elemen-elemen B dan atau ubah-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus. Selanjutnya itu ada contohnya ekspresi Boylan. Perhatikan bahwa A plus A aksen B dan A plus B
Penyelesaiannya, tabel kebenaran untuk kesamaan A plus A aksen B sama dengan A plus B. Ditunjukkan pada tabel 7.5 karena nilai-nilai pada kolom A plus A aksen B sama dengan nilai kolom pada A plus B, maka A plus A aksen B sama dengan A plus B. Dalam penulisan ekspresi Boylan selanjutnya, kita menggunakan penelitian berikut. Selain ada tanda kurung, operator aksen mempunyai prioritas lebih tinggi daripada operator dan operator plus, dan jadi sebagai contohnya A plus B C berarti A plus B C, bukan A plus B C. A B aksen berarti A kurang B aksen, bukan A B aksen. Selanjutnya itu ada prinsip dualitas. Dan sama tersebut satu B plus dengan A kedua plus B. Nah, contoh prinsip dualitas. Tentukan dual dari pertama A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A kali I kali A tambah A aksen sama dengan 0. Yang ketiga, A dikali A tambah B sama dengan AB. Yang keempat, A tambah AB dikali B tambah C sama dengan AC tambah B. Yang kelima, A tambah 1 dikali A tambah 0 sama dengan A. Penyelesaiannya, yang pertama, A tambah 1 sama dengan A. Yang kedua, A tambah 0 ditambah 1 dikurang A sama dengan 1. Yang ketiga, A tambah A aksen B sama dengan A tambah B. Yang keempat, AB tambah B tambah BC sama dengan A tambah C pangkat B. Yang kelima, A dikali 0 ditambah A kali 1 sama dengan A. Selanjutnya yang kelima akan saya serahkan kepada teman saya Ilham. Untuk Ilham dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu tentang hukum aljabar Boolean. Antara lain, pertama, hukum identitas. Persamaan pertama, A tambah 0 sama dengan A. Kedua, A kali 1 sama dengan A. Dua, hukum idempoten. Persamaan pertama, A tambah A sama dengan A. Kedua, A kali A sama dengan A. Tiga, hukum komplement. Persamaan pertama, A tambah aksen sama dengan 1. Persamaan kedua, A aksen sama dengan 0. Empat, hukum dominansi. Persamaan pertama, A kali 0 sama dengan 0. Persamaan kedua, A tambah 1 sama dengan 1. Kelima, hukum involusi. Persamaan pertama, dua kurung A aksen, tutup kurung aksen sama dengan A. Enam, hukum penyerapan. Persamaan pertama, A tambah AB sama dengan A. Persamaan kedua, A buka kurung A tambah B sama dengan A. Tujuh, hukum komutatif. Persamaan pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Persamaan kedua, AB sama dengan BA. 8. Hukum asosiatif. Persamaan pertama, A tambah B, A tambah kurung BC, B tambah C, kurung sama dengan kurung A tambah B tambah C. Persamaan kedua, A buka kurung BC, kurung sama dengan kurung AB, kurung C. 9. Hukum distributif. Persamaan pertama, A tambah kurung BC, kurung sama dengan kurung A tambah B, kurung kurung A tambah C kurung. Persamaan kedua, A kurung B tambah C kurung sama dengan AB tambah AC. 10. Hukum De Morgan. Persamaan pertama, kurung A tambah B kurung aksen sama dengan A aksen B aksen. Persamaan kedua, kurung AB kurung aksen sama dengan aksen tambah B aksen. Selanjutnya, contoh hukum-hukum aljabar. Hukum-hukum aljabar. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan
sebagai berikut. A tambah aksen B sama dengan A tambah B, dan A kurung A aksen tambah B kurung sama dengan AB adalah benar. Penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu pertama A tambah aksen B sama dengan kurung A tambah AB kurung tambah A aksen B. Maka diturunkan A tambah kurung AB tambah aksen B kurung. Hasilnya sama dengan A tambah kurung A tambah aksen kurung B. Yang kedua, A tambah kurung aksen tambah B. Sama dengan A tambah 1B diturunkan sama dengan A tambah B. Turunkan lagi sama dengan A aksen tambah AB sama dengan 0 tambah AB. Hasilnya AB. Selanjutnya materi fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner. Adalah pemetaan dari B2 aksen ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai F banding B2 aksen. Menunjukkan B. Yang dalam hal ini 8 adalah himpunan yang beranggotakan. Selanjutnya fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner. Adalah pemetaan dari B2 aksen ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai F banding B2 aksen. Menunjukkan B. Yang dalam hal ini 8 adalah himpunan yang beranggotakan pasangan turut ganda N atau orderet N tuple di dalam daerah asal B. Selain secara aljabar, fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran dan dengan rangkaian logika. Yang terakhir ini akan dijelaskan di dalam bab. Tabel kebenaran berisi nilai-nilai fungsi untuk semua kombinasi nilai-nilai pengubahnya. Selanjutnya contoh fungsi boolean. Contoh-contoh fungsi boolean yaitu satu fungsi x dengan x, dua s fungsi berkurung x y kurung sama dengan x aksen y tambah x y aksen tambah y aksen. Ketiga, f x y dengan x aksen y. 4 f x y sama dengan berkurung x tambah y kurung aksen. Kelima, f x y z sama dengan x y z aksen. Setiap pengubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Fungsi h x y z sama dengan x y z aksen. Pada contoh di atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z aksen. Fungsi tersebut berharga jika x sama dengan 1, y sama dengan 1, y sama dengan 0, sebab h 110 sama dengan 110 aksen. 11. 1 sama dengan 11 yaitu 1. Dan berharga 0 untuk harga X, Y, dan Z lainnya. Materi selanjutnya silakan pada saudari Maria. Saudari Maria, silakan. 7. Bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikkan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama, sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah. Misalnya, f x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y z, dan g x y z sama dengan x tambah y tambah z, x tambah y aksen ditambah 2, dikali X tambah Y aksen ditambah Z aksen, dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen, kemudian X aksen tambah Y aksen tambah Z. Adalah dua fungsi yang sama, dapat ditunjukkan dari tabel kebenarannya. Fungsi yang pertama, F, muncul dalam bentuk penjumlahan dari hasil kali atau POS, sedangkan fungsi kedua, G, muncul dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah SOP.
Contoh bentuk kanonik. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Penyelesaian 1. SOP, kombinasi nilai-nilai peubah menghasilkan nilai-nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah f x, y, z sama dengan x aksen, y aksen, z ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z. Kedua, POS. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah f(x, y, z) sama dengan x tambah y tambah z dikali dengan x tambah y aksen ditambah 2 dikali x tambah y aksen tambah z aksen dikali dengan x aksen y tambah z dikali x aksen tambah y aksen ditambah z. 8. Konversi antara bentuk kanonik. Fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP dapat ditransformasi ke bentuk kanonik POS. Demikian pula sebaliknya. Misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah, yaitu 1. fx, yz, dan f aksen adalah fungsi komplement dari f, dan yang ketiga adalah f aksen x, y, z sama dengan m0 tambah m2 ditambah m3. Contoh konversi antar bentuk kanonik. Nyatakan f(x,y,z) sama dengan 0245 dan g(w,x,y,z) sama dengan 1, 2, 5, 6, 10, 15 dalam bentuk SOP. Penyelesaian, fungsi f dikonversi ke SOP dengan mengambil nilai-nilai antara 0 sampai 7 selain 0, 2, 4, dan 5 menjadi f(x,y,z) sama dengan 1, 3, 6, 7. Fungsi G dikonversi ke POS dengan mengambil nilai-nilai antara 0 sampai 15 selain 1, 2, 5, 6, 10, dan 15 menjadi G, W, X, Y, Z sama dengan 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Aljabar Boylan dapat didefinisikan secara abstrak dan dalam beberapa cara. Cara yang paling umum adalah dengan mengspesifikasikan unsur-unsur, pembentuknya, dan operasi-operasi yang menyertai aljabar Boylian. Sebagai salah satu cabang matematika, pertama kali ditemukan oleh matematikawan Inggris George Boyle pada tahun 1854. Boyle melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa atau bandingkan di tabel. Dalam buku The Laws of the Books, Boyle menawarkan aturan-aturan dasar logika atau yang kemudian dikenal dengan sebagai logika Boylean. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar Boylean. Mungkin begitu saja presentasi kami yang dapat kami sampaikan dari kami kelompok 9 sebagai kelompok pembanding. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.